Nah, kemudian dari mana kata sesea yang kemudian orang sebut sea-sea? Nah, tapi saya tidak mau mencampuri kan itu kan kesimpulan-kesimpulan orang. Nah, tentunya hanya memberikan penyampaian seperti yang saya pahami, yang saya ketahui, dan mampu saya jabarkan secara konstruktif. Jadi, sea-sea itu bukan sia-sia. Itu adalah sebuah pelafalan yang terlanjur dituliskan di dalam sarah Indonesia kan. Tapi sebenarnya yang benar itu menurut pelafalan awalnya itu adalah sesea. Ya kalau ditulis itu kurang lebih C ada koma di atas petikan sea, sesea. Jadi bukan pengulangan kata sea-sea. Dan saya selalu memulai pembahasan tentang topik sea-sea ini berasal mulai dari 3 istilah itu yang menggambarkan 3 suku besar yang mendiami seluruh wilayah bekas kerajaan Banggai yang dulu dikenal dengan Babasal. Nah, Babasal ini yang orang bilang Banggai Belantak Saluan itu sebelum bernama Banggai, sebelum disetelahkan Saluan atau Balantak, itu orang lebih kenal dengan 3 istilah, yaitu Loon atau Balantak, Loina mewakili tentang Saluan, dan Lobo. Nah, saya membaca beberapa literasi dan diskusi dengan orang-orang Lobo, orang-orang Loon, orang Loina atau Saluan dan Balantak. Saya coba menggali apa makna dari kata Loon dan Loina. Nah, dari hasil wawancara saya dengan mereka dan hasil membaca juga dari beberapa sumber, ternyata baik Loon maupun Loina itu menggambarkan tentang kondisi kehidupan peradaban manusia yang dimulai dari dataran tinggi atau gunung. Jadi Loon maupun Loina itu identik dengan kehidupan yang jauh atau membelakangi pantai. Berarti dia letaknya atau dimulainya kehidupan itu dari dataran tinggi. Ini sangat relevan dengan kisah atau sejarah atau ketika purba. Sekarang Lobo. Kalau kita ditanya, nah Lobo ini apa? Nah, Lobo itu banyak orang mengkonotasikan Lobo itu adalah suku Banggai. Jadi kalau ditanya, suku Lobo itu apa? Suku Banggai. Nah, kalau memang Lobo itu adalah Banggai, maka tentu ada argumentasi pengantar. Ada narasi penjelas yang konstruktif sehingga bisa mengkonotasikan Lobo itu adalah Banggai. Kalau Saluan dan Balantak atau Loon dan Loina itu saya sudah baca literasinya jelas, memang connect. Mereka semua mengakui bahwa peradaban mereka itu semua mulanya berawal dari gunung, membelakangi laut. Namun ada peristiwa dinamika kekuasaan, dinamika sejarah, konflik dan lain-lain sehingga mereka melakukan eksodus ke pantai. Ada yang dari pegunungan turun ke Kepala Burung dan ada yang dari pegunungan turun ke arah Luo atau Mendono dan lain-lain. Tapi saya tidak akan membahas tentang Saluan dan Balantak. Saya tidak membahas tentang Loon dan Loina. Nah, sekarang kita masuk Lobo. Nah, bagaimana kita benarik benang merah antara Lobo dan Banggai? Kita harus berangkat dulu dari ibu kata atau asal kata atau etimologi. Kapan kata Lobo itu? Lobo itu muncul di dalam lafal-lafal bahasa lokal, apakah itu bahasa Banggai atau yang kemudian ada juga bilang sebut bahasa sesea. Nah, jadi balik kata seperti penyebutan hewan, babu lobo, berarti babi yang tinggal di hutan atau dataran tinggi. Atau misalnya itu di dalam ada sondi lobo. Nah, sondi dan sondi lobo ini dia konotasinya membedakan antara hewan yang tinggal di pesisir pantai dan hewan yang tinggal di gunung, dataran tinggi atau rimba. Nah, jadi itu dari sisi fauna. Nah, sekarang flora, tumbuh-tumbuhan. Ada yang namanya popoki lobo. Popoki lobo berarti ini terung, tapi yang ada di hutan. Terung yang ada di dataran tinggi. Ada juga sobang lobo. Artinya siri yang ada di hutan atau dataran tinggi. Nah, jadi Bapi Lobo atau orang Lobo membedakan antara orang yang tinggal di pesisir pantai dan dataran tinggi. Kalau saya masih kecil, itu biasa ibu saya, almarhum itu menyuruh saya berenang lebih ke tengah laut dan saya katakan tidak berani. Saya takut, maka orang tua saya mengatakan memang dasar kau Lobono. Jadi memang baik dari persepsi tumbuhan, hewan maupun manusia, ketika dia disematkan kata Lobo, maka dia serta-merta bermakna sesuatu yang ada di dataran tinggi.
sekarang saya mengirim ke pesan ke tempat lain, kalau dulu pakai surat, kemudian tiba-tiba saya sudah pakai smartphone, maka orang akan sebut saya memang kode ikon Lobo. Kamu bukan lagi Lobo, atau kamu tidak seperti lagi kehidupan orang yang hidup di dataran tinggi. Bahwa ternyata memang Lobo itu menggambarkan kehidupan manusia, peradaban manusia yang ada di dataran tinggi. Ini relevan dengan saudara-saudara dari Lobo yang lain, yaitu Loina dan juga Loon atau Saluan dan Belantak. Nah, kalau kita memberikan benang merah antara Lobo dan Banggai, koneksitasnya mungkin ya ada koneksitasnya, tapi sampai hari ini saya belum dapat. Kenapa? Karena saya pernah diskusi dengan tokoh yang lebih mengagungkan tentang kebanggayan. Dia harus mati-matian tidak mau mengakui bahwa Banggai itu berasal dari hutan, dari gunung. Mereka mengatakan bahwa kehidupan kami sudah ada seperti ini di pesisir pantai, di pulau ini. Kami tidak berasal dari mana-mana. Jadi kalau Banggai ini dia orang persepsikan bukan kehidupan yang berasal dari gunung, berarti konotasinya tidak ketemu antara Banggai dan Lobo. Jadi Lobo itu bisa jadi bukan Banggai. Kalau seandainya Banggai perspektifnya adalah pantai atau pesisir pantai. Nah, jadi dari kedua nomenklatur yang berkembang dan diterima publik, mana yang lebih relevan antara Lobo Sesea atau Lobo Banggai? Nah, kehidupan orang-orang yang meyakini mereka adalah suku Sesea merupakan turunan dari Lobo. Jadi Lobo itu, tapi saya tidak mau mencampuri kesimpulan-kesimpulan orang tentang bahwa Lobo itu adalah Banggai. Saya hanya memberikan penyampaian seperti yang saya pahami, yang saya ketahui, dan mampu saya jabarkan secara konstruktif. Nah, kemudian dari mana kata Sesea yang kemudian orang sebut Sea-Sea? Nah, Sea-Sea ini adalah nomenklatur atau istilah dominan yang kemudian terlegitimasi atau melegitimasi tentang kehidupan peradaban yang ada di dataran tinggi ini. Dari waktu ke waktu belum ada yang bisa mengganti gambaran atau tutur yang disampaikan secara verbal dari generasi ke generasi, dari sejarah ke sejarah, dari pendistribusian pesan dari waktu ke waktu. Itu belum ada yang mampu menggantikan posisi Sesea di lingkup wilayah Lobo, baik itu orang Bulagi Selatan, Bulagi Utara, maupun Buko Selatan. Karena semuanya yakin bahwa kami ini berasal dari dataran tinggi, kemudian kami tereksodus ke pantai, dan kami menerima pesan verbal dari generasi ke generasi, disampaikan dari orang tua kami, leluhur kami, bahwa kami ini adalah Sesea. Nah, itu kita bicara tentang mitologinya atau legenda atau etimologinya. Nah, namun ini kita perlu uji kembali kan. Tadi kita bilang dataran tinggi. Nah, kalau kita melihat dari seluruh wilayah sebaran, baik yang mengatakan mereka Banggai atau mengatakan mereka Sesea atau Lobo, itu kalau kita cek berdasarkan kondisi geografis MBPL, meter dari permukaan laut, maka kehidupan yang ada di Bulagi dan Buko, dataran tinggi yang sering disebut Lipu Tangah, di antara Gunung Toolon dan Lipu Basal, itu dataran tinggi yang tertinggi dari semua pulau, semua bukit, semua gunung yang ada di wilayah Banggai Kepulauan hingga Banggai Laut. Sehingga secara geografis kondisional Lobo dataran tinggi ini relevan dengan kondisi dataran tinggi yang ada di Bulagi Buko. Itu dari geografisnya. Nah, masih ada lagi dari sisi ilmiah ya, sumber-sumber ilmiah. Jack Louis ini adalah seorang etnograf yang memang karena dia misionaris, jadi tentu dia akan mempelajari tentang budaya, kepercayaan, dan fenomena sosial, interaksi sosial di dalam kawasan di mana dia, dalam komunitas di mana dia mau menyebarkan agama tertentu. Sehingga pasti dia pelajari karakter, budaya, kepercayaan, bahasa, kesenian, dan lain-lain. Nah, dan Jack Louis ini mengatakan dalam tulisannya bahwa Bulagi Buko atau Mian atau Baapi Lobo yang tinggal di pegunungan yang eksodus ke pantai ini membentuk peradaban Bulagi Buko adalah penyumbang manusia atau penyumbang demografi dan kebudayaan untuk seluruh wilayah Gapi.
Jadi Gapi itu adalah daratan yang dihuni oleh para Banggapi. Jadi bahasa Sesea itu lebih identik ke Baapi atau Banggapi daripada Mian sebenarnya. Itu. Jadi dari beberapa argumentasi itu, nah itu sehingga memang Banggai Kepulauan ini karakteristiknya atau jati dirinya, yang menurut pendapat saya lebih relevan dengan Sesea, terlepas pada orang mengatakan bahwa saya bukan Sesea atau saya bukan keturunan Sesea, itu adalah hak mereka. Tapi dalam bentuk kebatinan wilayah, Banggai itu tidak melekat pada kebatinan kita. Festival Banggai saja kita tidak cocok, karena kita tidak memiliki dasar pendamen bahwa kita itu Banggai. Kita tidak punya bukti otentik tentang itu. Kalau di Banggai Laut, mereka punya keraton. Di luar Banggai Darat mereka punya keraton, dan juga merupakan tumpuan pertama ketika kerajaan Banggai bergabung ke NKRI dengan sebutan Dati atau Daerah Tingkat 2 Banggai. Nah, tapi Banggai, di mana fondasi kita untuk mengatakan bahwa kita itu adalah basicnya adalah Banggai? Kenapa ini menjadi penting? Karena selain membentuk karakteristik wilayah, membentuk jati diri demografi dan jati diri daerah, unsur budaya sejarah ini juga berimplikasi kuat terhadap framing citra pariwisata. Kalau kita berputar-putar pada kontekstual Banggai, maka orang kalau sampai di Luwuk mengatakan saya sudah sampai ke Banggai, dan kalau sudah sampai di Balut mereka mengatakan kami sudah sampai ke Banggai, dan mereka punya bukti otentik itu. Nah, kita punya apa? Itu. Sehingga memang kita berada pada pilihan, dan untuk apakah sekedar gengsi, mengejar gengsi, atau memang menggali fundamentalis dari antropologi sosial budaya daerah kita, supaya ya pariwisata itu, baik pariwisata alam maupun pariwisata budaya, bisa berjalan bersama dan membentuk sebuah kekuatan ekonomi yang menunjang pembangunan daerah kita.